Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Parit Podcast Ngabuburit. Bersama saya Dian Indah dan tentunya saya tidak sendirian karena telah hadir bersama saya Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga, Bapak Sri Widodo. Selamat datang Pak Wid. Selamat datang Mbak Dian. Ya, tidak terasa Pak Wid, hari ini adalah Parit episode ke-13, di mana Parit episode ke-13 ini adalah episode terakhir di Ramadan tahun ini. Dan kebetulan tema hari ini adalah pelaksanaan kinerja dalam masa efisiensi. Dan terdengarnya serius, tapi coba kita kemas dalam bahasa yang sesantai mungkin Pak. Jadi serius tapi santai. Setuju Pak? Insya Allah setuju Mbak. Ya. Berbicara tentang efisiensi, sebetulnya apa itu Pak efisiensi dan sudah berapa lama terjadi efisiensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan dari Mbak Dian tadi ya, terkait dengan efisiensi, bahwa di bulan puasa ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, tentunya juga mengalami efisiensi juga ya. Jadi, tapi bukan efisiensi itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah efisiensi dalam kaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Efisiensi sendiri berdasarkan pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait penghematan anggaran keuangan negara baik untuk APBD maupun APBN dan berlaku secara nasional. Dan ini sudah tahun kedua berarti ya, sejak instruksi diterbitkan sampai sekarang di tahun 2026 kita masih melanjutkan di program efisiensi tersebut. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana dengan dampak efisiensi terhadap sebuah lembaga, terutama di Bawaslu Kota Salatiga ini? Untuk Bawaslu sendiri, bahwa kita sampaikan bahwa efisiensi sendiri memiliki maksud tujuan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif dengan sumber daya finansial yang minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal, tentunya tanpa mengurangi kualitas. Dan untuk efisiensi yang dimaksudkan dalam kali ini adalah melakukan realokasi untuk program-program yang non prioritas untuk program-program lain yang menjadi prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Oke, baik Pak. Jadi sesuai tema pelaksanaan kinerja dalam masa efisiensi. Artinya apakah ada korelasi antara efisiensi dengan pelaksanaan kinerja? Tentunya efisiensi tersebut akan membawa dampak ya, baik positif maupun negatif. Tapi perlu kita ketahui bahwa suatu kinerja tidak hanya serta-merta diukur dari besarnya anggaran, bahwa anggaran itu hanya merupakan satu faktor yang menjadi penentu kesuksesan kinerja. Apabila terjadi efisiensi, pengurangan anggaran, maka yang kita lakukan adalah melakukan strategi ulang, yaitu terkait dengan bagaimana cara kerja agar lebih efisien, lebih tepat sasaran dengan anggaran yang terbatas. Tentunya kita dituntut oleh kreativitas dan terobosan-terobosan untuk mewujudkan kinerja lembaga. Oke, baik Pak. Jadi menarik ini Pak. Meskipun masa efisiensi ini masih berlangsung, tentunya pelaksanaan kinerja tetap harus optimal. Nah, bagaimana langkah-langkah dari Bawaslu Kota Salatiga untuk memastikan tugas-tugas lembaga ini berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan optimal? Tentunya pemerintah telah melaksanakan efisiensi ini dengan memberikan arahan dan kiat-kiat ya, yang pasti bagi kita sendiri efisiensi tersebut tidak menyasar sektor pokok seperti belanja pegawai ya, artinya Anda dan kita semua masih tetap gajian dari pemerintah. Betul. Itu merupakan modal kita untuk melaksanakan dan semangat tetap bekerja sesuai dengan tujuan dari lembaga. Namun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan banyak-banyak hal terobosan, misalnya dengan cara penyusunan ulang prioritas kegiatan yang perlu dilaksanakan, misalnya terkait dalam hal kondisi kita hari ini dalam pelaksanaan tahapan ya, kita banyak melakukan publikasi melalui kanal-kanal media sosial yang dimiliki oleh lembaga, kemudian juga melakukan kerjasama dengan stakeholder, baik stakeholder mitra pemerintah daerah seperti yang telah kita lakukan, dan kerjasama dengan Kesbangpo, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, dan juga dengan mitra-mitra lain seperti perguruan tinggi yang di Salatiga, di Universitas Islam Negeri Salatiga, di Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga,
dan tentunya banyak lagi mitra-mitra lembaga lain seperti dengan Saka Adiasta, dengan pengawas pemilu partisipatif yang tentunya dalam kaitan tersebut kita bisa melakukan kerjasama dengan biaya yang minimalis tapi tidak mengurangi kualitas dari hasilnya, begitu Mbak. Oke. Nah, dari langkah-langkah yang sudah disampaikan jenengan, adakah hambatan atau kendala di dalam pelaksanaannya, Pak? Tentunya kendala tersebut ada ya Mbak ya. Hanya untuk Kota Salatiga ini dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu besar, dengan SDM kita yang kita miliki tidak banyak tapi mencukupi ya dengan kemampuan kita bisa mengatasinya. Artinya kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan mitra-mitra lembaga sudah berjalan dengan baik. Kendala-kendala misalkan kendala jangkauan wilayah kita juga tidak mengalami ya, karena wilayah kita semua dalam wilayah jangkauan perkotaan dan tercover oleh, misalnya tidak ada kendala sinyal untuk di wilayah, semua bisa kita lakukan dengan baik. Nah, baik Pak, jadi bisa saya tarik garis lurusnya nih Pak, bahwa efisiensi ini berpengaruh terhadap kinerja lembaga, dan kinerja lembaga ini salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kualitas kinerja dari sumber daya manusianya, dan dalam hal ini yaitu pegawai Bawaslu Kota Salatiga. Kemudian Pak, indikator apa saja yang bisa dikatakan bahwa kinerja dari pegawai Bawaslu Kota Salatiga ini sudah berjalan dengan baik dan juga optimal? Terkait dengan korelasinya efisiensi dengan kinerja lembaga ya, jadi beberapa hal yang perlu dikatakan kembali bahwa di masa efisiensi ini banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selain dari yang saya sebutkan tadi, membangun kemitraan dengan lembaga, sosialisasi dengan melalui media sosial yang dimiliki oleh lembaga Bawaslu, kita juga dalam hal ini di masa-masa ini kita bisa melakukan pengembangan kapasitas pegawai. Misalnya ini Mbak Dian atau yang lain bisa mengikuti diklat-diklat kepegawaian atau data yang meningkatkan kompetensi, tentunya sangat cocok untuk dilaksanakan di masa-masa seperti ini. Juga kemudian pendataan kembali aset-aset BUMN yang dimiliki Kota Salatiga, dan juga tindak lanjut atas hal-hal yang sebelumnya belum terlaksana di masa tahapan. Kita punya waktu yang lebih banyak untuk melanjutkan program-program dan untuk penataan lebih baik untuk lembaga Bawaslu Kota Salatiga. Oke. Baik, terima kasih Pak Wid atas diskusinya, di mana sudah menggambarkan bagaimana Bawaslu Kota Salatiga ini dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat memberikan kinerja yang maksimal. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat Bawaslu bisa mengunjungi Instagram maupun YouTube kami di @bawaslu Kota Salatiga. Gadis desa manis senyumnya, Cakep. tuturnya lembut dan sopan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.